Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saya ini sudah berada di Gedung Nusantara 2 di DPR RI dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR bersama pemerintah telah mengetok palu untuk biaya haji pada tahun ini sebesar 55 juta rupiah. Lantas bagaimana dari pengawasan atau kesiapan dari tim Was Haji DPR RI untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih dari fraksi PKS. Bapak, bagaimana Pak langkah-langkah yang akan diambil tim Was Haji Pak untuk memastikan bahwa semua aspek layanan, fasilitas termasuk pemondokan, dari transportasi, kesehatan jamaah memenuhi standar yang telah ditentukan? Iya, khusus untuk pengawasan haji, kita kan sudah datang ya ke sana. Kita sudah datang dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah semuanya sudah kita datangi, dan juga sudah ada Hajj Expo di Jeddah yang menunjukkan kesiapan semua provider layanan haji di Saudi untuk seluruh jamaah haji seluruh dunia sebetulnya. Nah, ini problematikanya adalah nanti di dalam pelaksanaan. Jadi pelaksanaan haji kita tentu terbatas ya. Komisi 8 juga nggak tahu bisa berangkat semua atau tidak. Atau mungkin andaikan panja ya sangat terbatas ya. Jumlahnya juga sangat terbatas. Sementara banyak hal yang harus didorong baik penyelenggaraannya, sementara tetap harus ada fungsi pengawasan. Oleh karenanya Pak Pimpinan sudah datang ke Komisi 8, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Beliau akan support semua. Kemungkinan besar ketua tim wasnya adalah beliau, Pak Sufmi Dasko Ahmad. Dan karena keterbatasan personal begini, beliau juga meminta bantuan kepada personal yang ada di Saudi. Jadi ya relawan-relawan lah gitu, untuk supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Pak Presiden pesannya jelas. Pak Presiden minta supaya anggaran ditekan, tetapi pelayanan tetap. Nah, ini yang jangan sampai nanti terjadi misalnya catering, ini sekian menu untuk sarapan pagi, untuk makan siang, untuk malam, tetapi masih ada video yang memunculkan bahwa hanya ada 2 item dan itu pun tidak layak, katanya hanya layak untuk kucing, katanya begitu. Kemudian ini tidak boleh ada lagi terjadi begini. Jadi nanti Pak Sufmi Dasko Ahmad sudah menyiapkan personal di sana, minta bantuan sama relawan-relawan di sana. Tidak boleh ada lagi terjadi begitu, tidak bisa main-main begitu. Kemudian juga pemondokan, juga seperti itu. Pemondokan, tidak ada tempat untuk koper, atau mungkin nanti di Armina, jadi ada orang yang sama sekali nggak dapat tenda. Jadi berdesak-desakan seperti ini. Saya kira tidak boleh ada lagi terjadi seperti itu, karena nanti akan diawasi semua oleh kita, oleh Komisi 8 juga, oleh tim dan oleh relawan. Jadi baik pemondokan, kemudian catering, juga transportasi. Transportasi kan kemarin ada provider transportasi yang mobilnya itu baru-baru semua, tapi tidak digunakan, tidak dipilih oleh Indonesia. Sementara yang dipakai itu masih ada berita AC-nya mati. Bisa dibayangkan ya, waktu itu berapa derajat, sementara naik mobil AC-nya mati, luar biasa. Nah, oleh karena ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau ada seperti ini maka sudah catatan besar buat kita, dan sekali lagi kita akan lagi terjadi seperti tahun 2024 kemarin ya, yang ada banyak catatan, bahkan tidak boleh main-main karena konon Pak Presiden juga ini menggandeng KPK, sehingga tidak ada kemudian setelah ada catatan kemudian bebas begitu, biasa saja. Kalau ada aspek yang sangat merugikan dan itu secara hukum memang menyalahi, tidak ada lain kecuali kemudian ditindaklanjuti oleh APH. Saya kira itu.
Terkait komponen-komponen biaya haji kan sudah ditentukan, disetujui Pak. Lantas bagaimana dari DPR RI mengawasi kesesuaian dari apa yang akan dikeluarkan biaya-biaya tersebut? Ya, kita akan cross check semua ke provider ya. Jadi kalau misalnya disepakati 15 real sekali makan, ya nanti harus ditunaikan sesuai dengan yang disepakati. Tidak boleh ada cerita lagi katanya konon provider aslinya itu hanya dibayar 10 real misalnya begitu, tidak boleh ada begitu. 15 real karena haknya 15 real, ya itu 15 real. Jadi itu yang akan kita awasi, kesesuaian antara kesepakatan dengan kenyataan. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Bapak Abdul Fikri Fakih. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.